Selanjutnya akan ada closing statement dari Gus Imin untuk Desak Anies Surabaya dan untuk Indonesia yang bergerak menuju perubahan. Silakan, monggo Gus Imin untuk menyampaikan closing statement Desak Anies Surabaya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita dengarkan Gus Imin bicara. Semua duduk. Alhamdulillah. Bapak ganteng, duduk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Surabaya. Malam hari ini Desak Anies terakhir. Saya kesini nih mau jemput Mas Anies karena besok ada Desak Anies dengan 3,5 juta peserta. Insya Allah kehadiran para pejuang-pejuang perubahan ini tidak sia-sia. Kita masih punya waktu 4 hari, kita gunakan wujudkan perubahan 14 Februari yang akan datang. Pesta demokrasi terus kita lakukan, pesta gagasan terus kita lakukan. Insya Allah kita semualah yang akan mewujudkan Selamat kepada seluruh pejuang-pejuang perubahan. Mari kita lanjutkan. Jawa Timur harus menang untuk perubahan. Selamat kepada semuanya, selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua teman-teman duduk tenang dulu. Sorry, maaf. Teman-teman. Kameranya di depan situ. Ada satu titipan pesan dari Mas Anies untuk saudara kita. Mungkin dari sini aja. Dari bawah aja, ya. Nanti aja udah selesai. Sekarang saya bicara. Nanti aja. Bapak Ibu sekalian, bolehkah saya memulai refleksi penutupan Desak Anies? Kalau boleh yang masih berdiri duduk. Teman-teman sekalian, ini adalah Desak Anies ke-22. Di hari kampanye ke-74. Besok adalah hari terakhir kampanye. Selama perjalanan 1,5 tahun, Gus Imin dan saya berkeliling, bertemu begitu banyak orang. Semua datang dalam setiap kegiatan kami, tidak mengharapkan bekal material, tapi semua datang mengharapkan ada perubahan. Dan selama proses ini, kami melihat aspirasi-aspirasi tulus seperti yang disampaikan Aan, yang disampaikan Dini, yang disampaikan Bang Rizal, yang semua ingin Indonesia lebih baik. Dan kita melihat kesempatan untuk melakukan perubahan itu ada. Kami memilih model Desak dan Gus Imin dengan model Selepet. Polanya dialog. Semua bisa bertanya apa saja. Kendalanya cuma satu, waktu. Tapi tidak dibatasi tema. Boleh bicara apa saja. Kenapa? Karena kami percaya Republik ini untuk maju dan berkembang harus memberikan ruang kebebasan berbicara kepada semuanya. Dan ruang kebebasan itu dimulainya dari saat berkampanye. Apakah pola seperti ini berisiko? Ya. Teman-teman, tadi dikatakan, Pak Anies,
Kalau sekarang ada desak Anies, kami menuntut nanti ada tagih Anies. Betul tidak teman-teman? Kalaupun bukan tagih atau lain-lain, apa yang terjadi? Pertanyaan itu dijawab dan jawaban itu menjadi komitmen untuk dikerjakan. Kalau kita berada di wilayah politik, paling enak tidak membuat komitmen apa-apa. Paling enak dapat dukungan tanpa syarat. Paling enak dapat dukungan tanpa menyatakan apa yang mau dikerjakan. Tapi kami melihat demokrasi Indonesia harus berubah. Demokrasi harus berisi dengan gagasan untuk dilaksanakan. Demokrasi harus berisi dengan ide-ide yang diuji lalu dikerjakan. Karena itu kami memilih seperti ini. Dan kami berdua tidak tumbuh dari lingkungan yang mengisolasi diri. Kami tumbuh dari lingkungan aktivis-aktivis mahasiswa yang meneruskan perjuangannya sampai ke jalur politik seperti sekarang. Kami bukan yang mengisolasi diri, kami tumbuh dalam aktivisme mahasiswa. Dan itu yang terus dijaga hingga sekarang. Karena itu bagi kami, mendengar pandangan yang berbeda adalah mengasah pikiran kita bersama. Saya sering sampaikan, lawan debat adalah teman berpikir. Lawan bicara adalah teman berpikir. Dan ketika kita mendengar pandangan yang berbeda, ungkapannya boleh lantang lugas. Tapi sesungguhnya yang berdiskusi sama-sama mencintai Indonesia. Sama-sama menginginkan Indonesia yang lebih baik. Dan saya menemukan acara Desak Anies ini acara sukarela. Apa yang saya rasakan? Saya merasa berjumpa dengan orang-orang muda khususnya yang memiliki kecintaan pada Republik ini secara tanpa syarat. Cinta pada Indonesia tanpa syarat. Dan hanya ingin kita lebih maju, kita lebih baik. Teman-teman, kapan ada antrian panjang untuk berpikir bersama? Kapan ada antrian panjang untuk memikirkan Indonesia bersama? Kapan ada antrian panjang untuk mengatakan kami ingin perubahan untuk Indonesia yang lebih baik? Di acara Desak Anies, antrian panjang bukan untuk hiburan, tapi untuk perubahan. Dan ini semua teman-teman mewakili wajah masa depan Indonesia. Semoga apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama menjadi faktor pengubah kualitas demokrasi kita. Dan saya yakin ke depan makin hari makin banyak yang harus mengungkapkan gagasan ketika masuk wilayah politik. 14 Februari kita tidak tahu hasilnya apa. Kita tidak tahu hasilnya apa. Tapi satu hal yang pasti, Anda, kita, saya, semua yang hadir telah melakukan perubahan dalam kampanye di Republik ini. Kita sama-sama mengubah dan kita bagian dari perubahan itu. Kami yakin ke depan torehan sejarah ini akan membekas. Kita membuka jalan baru. Kita membuka rute baru. Ya, rute ini penuh tantangan. Ya, rute ini penuh dengan cobaan. Tapi kita tahu, rute mendaki, rute terjal akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru keberhasilan. Desak Anies tidak terjadi dan tidak hebat karena yang duduk di depan di panggung. Yang membuat Desak Anies hebat adalah semua yang datang dan membuat acara ini luar biasa. Yang datanglah yang menentukan. Mereka yang bekerja di belakang layar. Dan secara khusus saya ingin sampaikan apresiasi pada anak-anak muda yang bergerak untuk menyiapkan Desak Anies. Siapa mereka? Namanya Ubah Bareng. Namanya apa? Ubah bareng. Ubah bareng. Anak-anak muda yang tak nampak di depan layar, tapi mereka yang membuat perubahan ini terjadi. Teman-teman sekalian, kita saling mendoakan.
kita saling mendoakan dan kita saling mengikhtiarkan. Doakan kami bisa amanah, doakan kami bisa istiqomah, doakan kami bisa konsisten, dan mari berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang adil makmur bagi semua, yang nantinya kita semua bisa mensyukuri bahwa kita ikut menjadi bagian yang menguatkan Republik ini. Kita bukan bagian yang menggerogoti dan mengkeroposkan Republik ini. Dan kita tidak pernah jadi benalu di Republik ini. Itu catatan kita pada malam hari ini. Saya ingin sampaikan rasa hormat, rasa apresiasi kepada semua yang memilih hadir, yang di Surabaya tahun yang ke-22 sampai yang pertama bulan Agustus di Jakarta. Semua yang hadir di 22 itu adalah orang-orang yang menginginkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Surabaya, terima kasih semuanya, terima kasih anak muda, terima kasih pemilik masa depan, terima kasih penggerak-penggerak perubahan, terima kasih pribadi-pribadi kelas, terima kasih orang-orang yang bergerak karena keyakinan. Terima kasih Anda telah menjadi pengubah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Mas Anies sudah meluangkan waktunya menyapa dan berdiskusi dengan Desak Anies Surabaya. Teman-teman, terima kasih semuanya. Ingat, 5 hari lagi, mari kita jemput perubahan. Saya Yusril Fariza, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perubahan. Hidup perubahan.